Halo teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana kualitas pelaporan keuangan berhubungan dengan efisiensi investasi sebagai pelengkap tugas mata kuliah teori akuntansi. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan saya beserta anggota saya. Yang pertama ada saya sendiri, ada Karina Dwi Kusumaningrum dengan NPM 1701020068. Yang kedua ada Rininta Eka Kusumawati dengan NPM 1701020085. Dan yang ketiga ada Alvina Damayanti dengan NPM 1701020107. Pembahasan pertama dari artikel ini yaitu ada introduction atau perkenalan. Penelitian dimulai dengan menyatakan bahwa hubungan antara kualitas pelaporan keuangan dan efisiensi investasi berkaitan dengan pengurangan asimetri informasi antara perusahaan dan pemasok modal eksternal. Misalnya, kualitas pelaporan keuangan yang lebih tinggi memungkinkan membatasi perusahaan untuk menarik modal dengan membuat proyek net present value atau NPV positif mereka terlihat lebih oleh investor dan dengan mengurangi seleksi yang merugikan dalam penerbitan sekuritas. Alternatifnya, kualitas pelaporan keuangan yang lebih tinggi dapat mengekang insentif manajerial untuk terlibat nilai menghancurkan kegiatan seperti membangun kerajaan di perusahaan yang dengan modal yang cukup. Ini bisa jadi tercapai misalnya jika pelaporan keuangan yang lebih tinggi memfasilitasi penulisan kontrak yang lebih baik, mencegah investasi yang tidak efisien dan atau meningkatkan kemampuan investor untuk memantau manajerial keputusan investasi. Nah, berdasarkan alasan ini, peneliti berhipotesis bahwa pelaporan keuangan berkualitas tinggi terkait dengan investasi yang lebih rendah atau lebih tinggi atau keduanya. Peneliti menggunakan 3 pendekatan untuk menyelidiki hipotesis ini. Yang pertama, peneliti memeriksa apakah kualitas pelaporan keuangan dikaitkan dengan investasi yang lebih rendah di antara perusahaan yang lebih rentan terhadap investasi berlebihan dan lebih tinggi di antara investasi untuk perusahaan lebih mungkin berinvestasi di bawah. Untuk melakukannya, peneliti mempartisi sampel dengan tegas. Karakteristik khusus uang tunai dan leverage terbukti terkait dengan kelebihan dan kekurangan investasi. Yang kedua, peneliti secara langsung memodelkan tingkat yang diharapkan investasi berdasarkan peluang investasi perusahaan yang menguji hubungan antara keuangan melaporkan kualitas dan penyimpangan dari tingkat yang diharapkan ini. Dan yang ketiga, peneliti mengidentifikasi pengaturan di mana perusahaan lebih cenderung melakukan investasi berlebih atau kurang karena alasan eksogen menggunakan partisi variabel agregat investasi pada tingkat ekonomi dan industri. Dua konstruksi utama dalam analisis ini adalah efisiensi investasi dan pelaporan keuangan kualitas. Peneliti secara konseptual mendefinisikan perusahaan sebagai investasi yang efisien jika melakukan proyek dengan net present value atau NPV positif dalam skenario tidak ada gesekan pasar seperti merugikan seleksi atau biaya agensi. Jadi, underinvestment termasuk melewatkan peluang investasi yang memiliki NPV positif tanpa adanya seleksi yang merugikan. Sejalan dengan itu, investasi didefinisikan sebagai investasi dalam proyek dengan NPV negatif. Peneliti mendefinisikan kualitas pelaporan keuangan sebagai ketepatan pelaporan keuangan menyampaikan informasi tentang operasi perusahaan, khususnya arus kas yang diharapkan itu menginformasikan investor ekuitas. Definisi ini konsisten dengan standar akuntansi keuangan pernyataan Dewan Konsep Akuntansi Keuangan nomor 1 tahun 1978 yang menyatakan bahwa satu tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menginformasikan investor saat ini dan potensial dalam melakukan investasi rasional keputusan dan dalam menilai arus kas perusahaan yang diharapkan. Analisis peneliti menghasilkan 3 temuan utama. Yang pertama, peneliti menemukan bahwa kualitas pelaporan yang lebih tinggi adalah terkait dengan investasi kelebihan dan kekurangan yang lebih rendah. Secara khusus, kualitas pelaporan adalah terkait negatif dengan investasi di antara perusahaan yang ditunjukkan oleh literatur sebelumnya menjadi lebih kemungkinan untuk berinvestasi lebih, yaitu perusahaan kaya uang tunai dan tidak bertingkat.
dan terkait dengan positif dengan investasi di antara perusahaan-perusahaan yang terbukti lebih mungkin untuk berinvestasi di bawah, misalnya perusahaan yang dibatasi kelas dan sangat berpengaruh. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa hubungannya antara kualitas pelaporan keuangan dan investasi tergantung pada kemungkinan bahwa suatu perusahaan dalam pengaturan yang lebih rentan terhadap investasi berlebihan atau berkurang. Kedua, perusahaan dengan pelaporan yang lebih tinggi kualitas cenderung menyimpang dari perkiraan tingkat investasi ketika dimodelkan pada tingkat perusahaan. Ketiga, kualitas pelaporan tingkat negatif dengan investasi saat agregat investasi tinggi dan terkait positif ketika investasi agregat rendah. Kemudian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kualitas pelaporan keuangan yang lebih tinggi kurang terpengaruh oleh agregat makro guncangan ekonomi dari perusahaan dengan pelaporan keuangan berkualitas rendah. Interpretasi alternatif yang kredibel dari hasil penelitian ini adalah bahwa mereka dapat menangkap pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan yang berbeda dengan berkorelasi dengan kualitas pelaporan. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti secara eksplisit menguji apakah mekanisme pemantauan alternatif, yaitu kepemilikan institusional, jangkauan analis, dan pasar untuk kontrol perusahaan diproksi oleh indeks J-score dari ketentuan anti pengambil alihan dikaitkan dengan efisiensi investasi. Itu bukti beragam tentang apakah mekanisme tata kelola ini mengurangi investasi yang berlebihan atau kurang. Dan hasil peneliti menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan dikaitkan dengan lebih tinggi efisiensi investasi. Beberapa peringatan sudah beres. Pertama, temuan utama peneliti menggunakan kompresif ukuran investasi. Ketika peneliti menyelidiki subkomponen investasi, hasilnya adalah lebih kuat untuk kegiatan dan akuisisi R&D daripada untuk belanja modal, tetapi hasilnya untuk mengeluarkan modal tidak signifikan untuk ukuran kualitas akrual dan lebih lemah untuk indeks FOJ. Kedua, di seluruh kertas hasilnya paling kuat untuk ukuran Deco dan D-Shape daripada proksi kualitas pelaporan keuangan lainnya. Pembahasan yang selanjutnya dari artikel ini yaitu ada pengembangan hipotesis. Yang pertama, itu ada faktor penentu efisiensi investasi modal. Dalam kerangka neoklasik, rasio Q marginal adalah pendorong modal tunggal kebijakan investasi. Perusahaan berinvestasi sampai manfaat marginal dari investasi modal sama dengan biaya marginal tergantung pada biaya penyesuaian memasang modal baru. Manajer memperoleh pendanaan untuk proyek nilai sekarang bersih positif di tingkat suku bunga yang berlaku secara ekonomi dan mengembalikan kelebihan uang tunai kepada investor. Namun demikian, literatur juga mengakui kemungkinan bahwa perusahaan dapat berangkat dari level optimal ini dan keduanya berinvestasi terlalu banyak atau kurang. Manajer yang memaksimalkan barang pribadi mereka terkadang cenderung dibuat investasi yang bukan untuk kepentingan pemegang saham. Model moral hazard menggunakan intuisi ini untuk menyarankan bahwa manajer akan berinvestasi dalam proyek net present value negatif ketika ada perbedaan dalam insentif pelaku atau agen. Bahaya moral dapat menyebabkan investasi yang berlebihan atau kurang tergantung pada ketersediaan modal. Di satu sisi, kecenderungan alami untuk berinvestasi berlebihan akan menghasilkan kelebihan investasi ex post jika perusahaan memiliki sumber daya untuk berinvestasi. Model seleksi yang merugikan menunjukkan bahwa jika manajer mendapatkan informasi lebih baik daripada investor tentang prospek perusahaan, nah maka mereka akan mencoba mengatur waktu penerbitan modal untuk menjual sekuritas yang terlalu mahal. Jika mereka berhasil, mereka mungkin menginvestasikan terlalu banyak hasil. Nah, dari diskusi tersebut, itu menunjukkan bahwa asimetri informasi antara perusahaan dan pemasok modal dapat mengurangi efisiensi investasi modal dengan menimbulkan gesekan seperti moral bahaya dan seleksi yang merugikan yang masing-masing dapat menyebabkan menghasilkan investasi yang berlebihan dan kurang. Yang kedua, ada kualitas pelaporan keuangan dan tingkat investasi yang kurang optimal. Nah, keberadaan asimetri informasi tadi antara perusahaan dan investor bisa juga mengarahkan para pemasok modal untuk menyimpulkan bahwa perusahaan yang meningkatkan modal adalah tipe yang buruk dan mendapat diskon harga saham.
kualitas pelaporan keuangan dapat mengurangi masalah ini. Maka peneliti berhipotesis bahwa pelaporan keuangan berkualitas lebih tinggi terkait negatif dengan investasi berlebih dan atau kurang. Secara khusus, peneliti membentuk dua hipotesis. Yang pertama itu H1A dan H1B. Untuk yang H1A yaitu kualitas pelaporan keuangan berhubungan negatif dengan investasi berlebihan. Dan yang untuk H1B, kualitas pelaporan keuangan berhubungan negatif dengan kurang investasi. Untuk yang pembahasan ketiga, seperti ada mekanisme tata kelola lainnya. Nah, hipotesis 2 di atas menunjukkan hubungan antara kualitas pelaporan keuangan dan efisiensi investasi. Namun, mekanisme tata kelola lainnya juga dapat dikaitkan dengan investasi efisiensi. Misalnya, yang pertama itu ada Ferreira dan Matos tahun 2008 menunjukkan bahwa perusahaan dengan kelembagaan yang lebih tinggi kepemilikan memiliki pengeluaran modal yang lebih rendah dan penilaian yang lebih tinggi menunjukkan kelembagaan itu kepemilikan mengurangi investasi berlebihan. Yang kedua, ada Chang, Dasgupta, dan Hillary tahun 2006 menunjukkan bahwa lebih besar cakupan analisis meningkatkan fleksibilitas dalam kebijakan keuangan yang dapat membantu memitigasi kurang investasi. Dan yang ketiga ada Jensen tahun 1986 berpendapat bahwa pasar untuk kontrol perusahaan dapat berfungsi sebagai mekanisme pemantauan yang mengurangi investasi berlebihan. Konsisten dengan prediksi ini, yang keempat ada Gomspert, Ishii, dan Matrix tahun 2003 menunjukkan bahwa perusahaan dengan hak pemegang saham yang lebih kuat memiliki tingkat yang lebih tinggi nilai perusahaan, pengeluaran modal yang lebih rendah, dan lakukan lebih sedikit akuisisi perusahaan. Mengingat hal tersebut, kemungkinan analisis empiris peneliti secara eksplisit menguji apakah mekanisme tata kelola ini juga terkait dengan investasi di bawah dan atau kelebihan yang lebih rendah. Saya Rininta Ika Kusumawati, NPM 1701020085 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Karina, yaitu tentang desain penelitian. Terdapat 3 cara untuk menguji hipotesis. Yang pertama, kami memeriksa hubungan antara keuangan melaporkan kualitas dan tingkat investasi modal tergantung pada apakah perusahaan lebih banyak kemungkinan untuk berinvestasi terlalu banyak atau kurang. Kedua, kami secara langsung memodelkan tingkat yang diharapkan dari model spesifik perusahaan investasi berdasarkan peluang investasi perusahaan dan uji hubungan antara kualitas pelaporan keuangan dan penyimpangan dari tingkat yang diharapkan ini. Atau proksi kedua kami untuk over dan kurang investasi. Sebagai pemeriksaan ketahanan, kami juga mensyaratkan agregat investasi pada PT tingkat ekonomi dan industri untuk memberikan proksi untuk investasi yang berlebihan dan kurang terpengaruh oleh kualitas pelaporan keuangan khusus perusahaan. Kemudian ada hubungan bersyarat antara kualitas pelaporan keuangan dan investasi. Pertama, menguji apakah kualitas pelaporan keuangan yang lebih tinggi, negatif, atau positif terkait dengan investasi ketika perusahaan lebih cenderung untuk berinvestasi berlebihan atau kurang berinvestasi. Kemudian juga menguji prediksi ini dengan memeriksa apakah koefisien pada kualitas pelaporan adalah lebih besar dari 0, yaitu hipotesis 1 bagi beta 1 kurang dari 0. Artinya mengingatkan bahwa over 1 meningkatkan penurunan di kemungkinan investasi berlebihan atau investasi kurang. Koefisien beta 1 mengukur hubungan antara melaporkan kualitas dan investasi ketika kemungkinan kurang investasi. Kalau tidak, hipotesis A memprediksi bahwa kualitas pelaporan keuangan berhubungan negatif dengan over efisien. Karena koefisien B2 mengukur hubungan
incremental antara kualitas pelaporan dan investasi sebagai investasi berlebih menjadi lebih mungkin jumlah dari koefisien pada utama dan efek interaksi atau beta 1 tambah beta 2 mengukur hubungan antara kualitas pelaporan dan investasi ketika investasi berlebih kemungkinan besar. Kemudian penyimpangan dari tingkat investasi yang diharapkan. Analisis yang dijelaskan telah difokuskan pada hubungan kondisional antara kualitas pelaporan keuangan dan investasi dengan asumsi bahwa variabel pengkondisian yaitu kemungkinan bahwa suatu perusahaan dalam keadaan rentan terhadap investasi yang berlebihan atau kurang adalah eksogen sehubungan dengan masing-masing perusahaan. Selanjutnya menyelidiki apakah pelaporan keuangan lebih tinggi kualitas mengurangi kemungkinan bahwa perusahaan penyimpang dari tingkat investasi yang diharapkan. Kemudian mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan besarnya residual, yaitu penyimpangan dari memperkirakan investasi dan menggunakan kelompok-kelompok ini sebagai variabel dependen. Secara khusus, memilih perusahaan setiap tahun berdasarkan residu dari persamaan 2 ke dalam kuartil. Yang selanjutnya ada hasil empiris utama. Yang pertama ada sampel dan dan statistik deskriptif. Sampel utama terdiri dari 34.791 pengamatan tahun dari 1993 hingga 2005. Kami mulai pada tahun 1993 karena ukuran FOG hanya tersedia pasca 1993 dan G-score pasca 1991. Kemudian juga mengumpulkan data pelaporan keuangan dari kompus harga dan data pengembalian dari CRSP, data analisis dari IBES, kepemilikan dari Thomson Financial, dan data tata kelola dari Gompers et al. 2003. Kemudian yang kedua ada tes bersyarat, melaporkan hasil menguji bersyarat hipotesis A dan hipotesis B. Kemudian menemukan bukti bahwa kualitas pelaporan secara positif terkait dengan investasi di antara perusahaan dengan yang lebih tinggi kemungkinan kurang berinvestasi. Artinya investasi koefisien kualitas pelaporan adalah positif dan signifikan secara statistik dari keempat kolom. Yang ketiga, tes tanpa syarat. Analisis kami sejauh ini telah bersyarat pada perusahaan berada dalam pengaturan di mana kelebihan atau kurang investasi lebih mungkin. Selanjutnya langsung memodelkan hubungan antara keuangan melaporkan kualitas dan kemungkinan investasi yang berlebih atau kurang. Selanjutnya memperkirakan regresi logistik multinomial yang menguji kemungkinan bahwa suatu perusahaan mungkin berada dalam kuartil residu investasi ekstrim sebagai fungsi kualitas pelaporan keuangan. Kemudian spesifikasi ini mempertimbangkan secara bersamaan tetapi secara terpisah kemungkinan kelebihan dan kekurangan investasi. Untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan ketahanan. Yang pertama, bagi ukuran keseluruhan investasi antara belanja modal dan pengeluaran non-modal investasi. Dan yang kedua, menguji dua variabel partisi alternatif berdasarkan data agregat dan industri untuk menghindari pengulangan
menggunakan faktor kualitas pelaporan agregat sebagai proksi untuk kualitas pelaporan keuangan dalam tes ini dan diskusikan hasilnya untuk masing-masing proksi dalam teks. Dan untuk yang ketiga, menilai sensitivitas hasil terhadap indeks kualitas pelaporan keuangan yang semata-mata didasarkan pada AQWI dan FOG dan tidak termasuk AQI. Investasi CAPEX versus investasi non-CAPEX. Ketika menghitung ukuran investasi, harus mempertimbangkan belanja modal dan pengeluaran non-modal. Pendekatan ini mengikuti Richardson 2016 sebagai pemeriksaan ketahanan, sebaiknya menguraikan investasi keseluruhan menjadi dua komponen, menghitung CAPEX sebagai ibu kota pengeluaran, diskalakan oleh properti, pabrik, dan peralatan yang tertinggal. Setelah itu menghitung non-CAPEX sebagai jumlah pengeluaran akan akuisisi R&D yang diukur dengan total aset yang tertinggal atau hasilnya tidak berubah jika menyatakan biaya iklan di non-CAPEX. Memperkirakan kembali model utama menggunakan ini dua ukuran ketika menggunakan indeks FRQ sebagai proksi untuk kualitas pelaporan keuangan. Hasilnya tidak terpengaruh oleh keputusan untuk menggunakan CAPEX atau non-CAPEX sebagai variabel dependen. Efek utama untuk kualitas pelaporan keuangan adalah positif dan signifikan. Memartisi variabel pada tingkat agregat dan industri, menggunakan karakteristik perusahaan, tunai, dan leverage untuk mewakili kemungkinan bahwa suatu perusahaan akan kelebihan atau kekurangan investasi. Idealnya, seseorang akan mengembangkan perusahaan yang eksogen, tindakan spesifik yang akan mengidentifikasi situasi-situasi ini. Secara empiris menantang sejak kami hipotesis memprediksi hubungan antara kualitas pelaporan keuangan dan investasi berlebihan atau kurang. Yang selanjutnya yaitu indeks kualitas pelaporan keuangan tanpa AQI. Hasil lebih kuat untuk AQI daripada untuk keuangan yang tersisa melaporkan proksi kualitas. Namun satu kekhawatiran dengan AQI yang disarankan oleh Vysotsky 2008 adalah itu mungkin bukan proksi yang baik untuk kualitas pelaporan keuangan. Untuk memastikan bahwa hasil tidak hanya didorong oleh AQI, mengulangi semua pengujian dengan indeks kualitas pelaporan keuangan alternatif yang hanya mengumpulkan AQWI dan VOG dan menghilangkan IQ. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.